Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan Pak Agung. Hari ini kita akan membahas tema 3 mata pelajaran IPS, yaitu pengaruh penemuan dalam kehidupan di masyarakat. Materi pembelajaran ini sebenarnya sudah kita bahas minggu kemarin, tapi hanya pada manfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas juga tentang pengaruh negatif dan beberapa cara untuk mengatasi pengaruh negatif itu. Kalian tahu perkembangan kehidupan di masyarakat tentunya banyak sekali dipengaruhi oleh penemuan-penemuan para ilmuwan. Salah satunya adalah televisi. Nah, yang menemukan televisi siapa anak-anak? Ya, inilah dia, John Lucky Bird dari Aylesbury, Skotlandia. Ya, dia berhasil menemukan televisi yang pertama kali, walaupun hitam putih. Dia berhasil membuat citra visual bergerak dan ditransmisikan ke perangkat televisi. Manfaat dari penemuan itu adalah televisi banyak kita manfaatkan untuk media hiburan, penyebaran budaya, promosi, media-media sosial, dan penyebaran informasi, pengetahuan, dan saat ini kita pakai dalam dunia pendidikan. Akan tetapi dari banyak manfaat itu juga muncul beberapa pengaruh negatif. Nah, pengaruh negatif itulah yang harus kita cegah, harus kita hindari agar tidak menimbulkan sesuatu yang negatif untuk diri kita. Adapun pengaruh negatif itu satu, menghambat perkembangan otak, mempengaruhi kerusakan moral budaya masyarakat atau sikapnya, kemudian menyita banyak waktu dan menimbulkan sifat malas, dan akhirnya mengurangi sikap interaksi sosial tadi masyarakat. Nah, bagaimana cara atau upaya untuk mengurangi pengaruh negatifnya? Nah, satu, jika menonton televisi haruslah didampingi oleh orang tua. Kita harus mau membuat aturan yang kita sepakati, dan terakhir kita harus mau menyaring dan memilih program-program televisi yang baik. Nah, ingatlah anak-anak, waktu adalah uang, karena waktu adalah sangat penting untuk kita semua. Sebaik-baik manusia adalah yang dapat mengatur waktunya. Nah, selain televisi, penemuan yang tidak kalah pentingnya adalah komputer. Siapa penemu komputer? Ya, dia adalah Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan matematika dari Inggris. Dia berhasil membuat gagasan utama tentang komputer. Nah, manfaatnya apa? Komputer itu banyak sekali manfaatnya. Dalam dunia pekerjaan, manusia sangat terbantu dengan adanya komputer. Sarana komunikasi, media belajar, alat hiburan, dan dengan komputer akan dapat diciptakan teknologi-teknologi baru lainnya untuk masa depan. Nah, sekarang apa pengaruh negatifnya untuk kehidupan kita? Ternyata dengan adanya komputer juga menimbulkan beberapa hal negatif. Salah satunya ini, kurangnya aktivitas, kita hanya sibuk duduk di depan komputer, membuat orang sulit bersosialisasi. Terlalu lama di depan komputer membuat badan atau kurang sehat. Tergantungan dengan game-game, mudah mengakses tayangan di yang negatif, kekerasan, bullying, seksual, dan sebagainya. Mudah dipakai untuk sarana tindak kejahatan cyber, atau sering kita dengar yaitu berita hoax atau berita bohong. Nah, bagaimana cara kita mengurangi, mengatasi hal-hal negatif itu?
Satu, kita harus pandai mengatur waktu. Yang kedua, kita harus meletakkan komputer di ruang terbuka agar kita juga bebas bergerak. Nah, kemudian kita membatasi situs-situs atau akses ke internet. Orang tua harus selalu mendampingi anak, meluangkan waktu untuk memeriksa komputer setelah dipakai anak, dan tidak mudah terhasut oleh berita-berita yang hoax atau berita bohong. Nah, selanjutnya penemuan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah gadget dan telepon. Siapa yang menemukannya? Ya, Antonio Santi-Giuseppe Meucci adalah seorang penemu kebangsaan Italia yang berhasil menemukan alat komunikasi modern yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu telepon. Dia berhasil menemukannya pada tahun 1849 dan berhasil mematenkannya pada tahun 1871. Adapun manfaat telepon yaitu membantu kita berkomunikasi dengan jarak jauh, membantu kerja manusia, membantu kita belajar, membantu hiburan kita, sarana promosi. Nah, apa aspek negatifnya? Ternyata juga pengaruh negatif, salah satunya ini. Nah, membuat orang malas, selalu sibuk dengan HP-nya, mengganggu kesehatan, ketergantungan terhadap HP atau handphone atau telepon, membuat prestasi belajar menurun, membuang-buang waktu, dan yang lainnya. Nah, bagaimana upaya kita? Kita harus mampu mengatur waktu. Kita harus membatasi akses internetnya, meluangkan waktu untuk memeriksa HP. Kita harus berusaha kalau malam hari untuk tidak pegang HP, kita nonaktifkan. Kemudian yang kelima, kalau sudah parah lagi, kita harus berusaha untuk mencoba detox digital. Artinya kita harus mau meluangkan waktu tanpa HP, utamanya pada saat liburan. Nah, kemudian mengganti aktivitas dengan HP dengan kegiatan-kegiatan lain yang positif, olahraga, membaca buku, beryoga, meditasi, dan sebagainya. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa yang bisa Pak Agung jelaskan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca di buku LKS di subtema 2 atau buku pena. Nah, untuk tugasnya, anak-anak bisa pilih satu dari beberapa penemuan yang lain, kemudian anak-anak uraikan, tulis nama penemunya, tuliskan manfaatnya, tuliskan dampak negatifnya, dan yang terakhir, tuliskan bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari penemuan itu. Nah, itu ya, hanya satu saja. Tuliskan di buku tulis atau kertas folio. Yang terakhir, silakan dikumpulkan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Ibu guru. Nah, demikian yang bisa Pak Agung sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan pola hidup sehat. Semoga anak-anak dijauhkan dari wabah atau virus. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak aman. Semoga virus ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.